Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Yenama Swaha. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat, para Dewan Juri, dan yang saya hormati umat sedharma yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa. Karena atas karunia-Nya, kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan kerahayuan. Di tengah adanya pandemi COVID-19 ini, semoga kita senantiasa berada dalam lindungannya. Dan semoga wabah ini akan segera berakhir. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan sebuah Dharma Wacana yang berjudul Implementasi Ajaran Tatuam Asi dalam Membangun Kerukunan Generasi Milenial. Dewan Juri dan umat sedharma yang berbahagia. Pada masa sekarang ini, manusia lebih banyak mempertontonkan keangkuhan, keserakahan, iri hati, dengki, serta sangat sedikit sekali kisah keseharian dari hidup kita yang menggambarkan rasa simpati, empati, rasa senasib sepenanggungan, apalagi rasa untuk berbagi antara satu orang dengan yang lainnya. Jikalaupun ada, frekuensinya relatif sangat sedikit. Pada masa sekarang ini, pemikiran manusia semakin berkembang sehingga dapat membuat teknologi yang sangat canggih. Bisa dibayangkan, di masa yang akan datang, manusia akan semakin santai karena kecanggihan teknologi yang tak terelakkan. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu yang dibutuhkan manusia akan berbasis teknologi, sehingga berdampak pada lahirnya generasi muda yang acuh tak acuh, bermasa bodoh, dan cenderung malas. Atau bahasa kekiniannya disebut dengan generasi micin. Pada masa sekarang ini, manusia maunya hidup serba ekonomis, gratis, praktis, pokoknya yang penting tis. Misalnya saja, ketika kita ingin makan di sebuah restoran ataupun lesehan, dengan hanya bermodalkan HP Android, kuota internet, dan aplikasi Gojek atau GoFood, maka tanpa menunggu waktu lama, makanan tersebut akan datang dengan sendirinya ke tempat di mana kita berada. Berbeda halnya pada 5-10 tahun belakangan. Ketika kita ingin makan, kita harus datang dulu ke penjualnya. Dan tentu saja itu membutuhkan waktu, tenaga, dan juga perasaan. Bisa saja 5-10 tahun ke depan, segala yang kita butuhkan, segala yang kita perlukan akan berbasis teknologi. Dan tentu saja ini akan berdampak positif dan negatif. Salah satunya adalah kurangnya kepekaan dalam menjalin hubungan sosial antar sesama umat manusia. Sehingga kerukunan dan keharmonisan antar sesama umat menjadi berkurang atau bahkan hilang tanpa bekas. Demikianlah sedikit gambaran betapa ngerinya peradaban yang di masa akan datang jika tidak kita bentengi dengan ajaran yang selektif. Maka dari itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya sangat tertarik untuk membawakan sebuah Dharma Wacana yang berjudul Implementasi Ajaran Tatuam Asi dalam Membangun Kerukunan Generasi Milenial. Dewan Juri dan umat sedharma yang berbahagia, telah dijelaskan dalam kitab Kata Upanishad bab 5 adhyaya 31 yang berbunyi Nityo nityanam cetanas cetananam eko bahunam widadanti kaman tam pita gemye nupasyanti diras tesam santi saswati neta resam, yang artinya di antara kepribadian yang kekal dan yang berkesadaran, ada satu kepribadian yang menyediakan keperluan bagi kepribadian yang lainnya. Orang bijaksana yang memuja kepribadian ini, yang bertempat di alam yang rohani, akan mampu mencapai kedamaian.
sedangkan dia yang tidak memujanya tidak akan mampu mencapai kedamaian tersebut. Dari sloka ini dapat disimpulkan bahwa Tatuam Asi, yaitu aku dan ide Sang Yang Widiwasa adalah sama. Kata sama di sini hendaknya tidak disalahartikan. Kata sama di sini bukan berarti kita sama sepenuhnya dengan Tuhan. Namun, kita memiliki sifat yang sama dengan Tuhan dalam jumlah yang sangat sedikit. Telah dijelaskan pula dalam kitab Berhat Aranyaka Upanishad yang berbunyi, Aham Brahman Asmi, yang artinya, aku adalah Brahman. Di dalam diri kita ada Brahman. Di dalam diri semua makhluk ada Brahman. Jadi, tidak ada pembeda di antara kita, karena kita ini satu pencipta, satu kepercayaan, dan satu tujuan, yaitu moksa. Hanya saja tebal tipis lubung maya yang membedakan kita. Tatuam Asi merupakan dasar utama bagi kita untuk membangun hubungan masyarakat yang damai atau santi. Dengan mempraktikkan ajaran Tatuam Asi ini dalam kehidupan sehari-hari, maka kita dapat membangun hubungan masyarakat yang harmonis. Dewan juri dan umat sedharma yang berbahagia. Telah dijelaskan pula dalam kitab Bhagavad Gita bab 5 adhyaya 18 yang berbunyi, Widya winaya sampane brahmani gawiastini sunyi caiwa swapa keca Pandita Samadarsina, yang artinya, orang bijaksana memiliki pandangan yang sama, baik dia seorang Brahman yang terpelajar, baik dia seekor gajah, seekor anjing, ataupun seseorang yang berkelahiran hina. Dari sloka ini dapat disimpulkan bahwa dalam diri kita telah tertanam bibit kasih sayang dan perdamaian. Perjalanan latihan bergerak semakin sempurna manakala kita dalam keseharian rajin menyirami bibit kasih sayang dan perdamaian, serta berhenti menyirami bibit kebencian dan kemarahan. Satu-satunya cara adalah dengan mempraktikkan akan damainya cinta kasih ini. Ia dapat setegun karang dan semenyentuh embun pagi yang sejuk dan menyegarkan. Ada seorang guru agung pernah berkata, selain Tuhan, tidak ada orang yang memiliki kemampuan untuk berdiam diri di dalam dirimu. Ada segelintir orang yang mengaku bahwa mereka adalah teman atau bahkan sahabat sejatimu. Namun renungkanlah, bisakah mereka berdiam diri dalam dirimu? Tentu saja tidak. Sahabat duniawi bersifat eksternal, sedangkan sahabat sejatimu ada di dalam dirimu. Ia merupakan perwujudan dari ide Sang Yang Widiwasa, yaitu cinta kasih. Dewan juri dan umat sedharma yang berbahagia. Tatuam Asi merupakan ajaran moral yang bernafaskan Hindu. Wujud nyata atau real dari ajaran ini dapat kita lihat dari keseharian individu yang bersangkutan. Manusia memiliki banyak kebutuhan yang dipengaruhi oleh kama atau hawa nafsunya. Manusia selain memiliki banyak sifat, ragam, dan jenisnya, manusia juga sebagai makhluk individu, sosial, budaya, religius, dan yang lainnya. Dan semua ini harus terpenuhi tanpa terkecuali dan tanpa memperhitungkan keterbatasan yang dimilikinya. Sungguh susah yang dirasakan oleh individu yang bersangkutan. Maka dari itu, dalam hal ini kita perlu mengenal dan melaksanakan rasa kebersamaan, sehingga seberat apapun masalah yang kita hadapi akan menjadi ringan. Dengan mempraktikkan ajaran Tatuam Asi, maka kita dapat merasakan berat dan ringan hidup dan kehidupan ini. Maka dari itu, seperti kita ketahui bersama, berat dan ringan Roa Bineda itu ada dan berdampingan adanya, serta tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Maka dari itu, dengan mempraktikkan ajaran Tatuam Asi dalam kehidupan sehari-hari, maka kita dapat membangun hubungan masyarakat yang harmonis dan damai. Kasih merupakan sifat dasar dan alami yang ada di dalam diri kita. Memberikannya ruang yang cukup untuk berkembang, maka membuat cinta kasih bermekaran di mana-mana. Di sana,
di sini, di dalam diri bapak-bapak sekalian, di dalam hati ibu-ibu sekalian, dan di dalam lubuk hati saya yang paling dalam. Dewan juri dan umat sedharma yang berbahagia. Demikianlah dharma wacana yang dapat saya sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa dengan mempraktikkan ajaran Tatuam Asi dalam membangun hubungan sosial antar sesama umat manusia dan generasi milenial sangatlah penting untuk membiasakan diri kita berbuat baik atau subha karma dan membentengi diri kita dari perbuatan buruk atau asubha karma. Di akhir kata, izinkan saya mengutip satu kalimat dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta, yang mengatakan, kita tidak perlu lagi orang yang pintar, yang kita perlukan adalah orang-orang yang peduli terhadap sesama. Demikianlah dharma wacana yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah tutur kata atau pembawaan materi yang kurang berkenan dalam hati umat sedharma sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, karena tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Saya akhiri dengan mengucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.